Berikutnya, Buria akan menjelaskan mengenai organ pernapasan pada manusia. Udara dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Sama seperti pernapasan hewan yang sudah kita pelajari tadi, manusia bernapas dengan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida harus dikeluarkan karena dapat menjadi racun jika tertimbun di dalam tubuh. Manusia bernapas menggunakan organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernapasan pada manusia. Lubang hidung. Rongga hidung. Faring. Epiglotis. Laring. Trakea. Bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus, otot polos. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Udara juga dapat masuk melalui mulut. Namun, bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut, sebab di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Lendir berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Di dalam rongga hidung, udara mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan udara, sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering maupun terlalu lembab. Faring terletak di hulu tenggorokan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Pada bagian bawah faring terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis akan menutup apabila kita sedang menelan makanan. Katup ini berfungsi untuk mengatur makanan dari mulut masuk ke kerongkongan, bukan ke tenggorokan. Apabila kita menelan makanan pada saat katup belum menutup, makanan akan masuk ke tenggorokan dan kita akan tersedak. Biasanya itu terjadi kalau kita makan sambil berbicara. Tenggorokan merupakan suatu pipa yang tersusun atas laring, trakea, dan bronkus. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terletak di bagian bawah faring. Laring terdiri dari kepingan tulang rawan yang membentuk jakun. Di bawah laring terdapat batang tenggorokan atau disebut trakea. Dalam trakea terdapat rambut getar yang disebut silia. Silia berfungsi untuk menolak debu atau benda asing yang masuk. Trakea memiliki percabangan yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalannya udara untuk menuju ke paru-paru. Bronkus juga memiliki percabangan yang disebut bronkiolus. Setiap bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru juga dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Paru-paru manusia terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir,
dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru kanan lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Pada paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Masing-masing organ tersebut berperan penting dalam proses pernafasan manusia. Proses pernapasan manusia diawali dengan menghirup udara melalui hidung. Dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut halus sehingga debu dan kotoran tidak ikut masuk. Udara dalam rongga hidung juga dilembabkan oleh lendir. Selanjutnya, udara masuk menuju trakea melalui faring dan laring. Udara dari trakea kemudian menuju paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. Pada paru-paru terdapat banyak alveolus. Di dalam alveolus, oksigen diserap ke dalam pembuluh darah, kemudian diikat oleh hemoglobin dalam darah. Bersamaan dengan itu, darah melepaskan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air kemudian dikeluarkan melalui hidung. Proses itu terjadi saat kita mengembuskan nafas. Sementara itu, oksigen yang telah diikat oleh hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh. Manusia bernapas dengan memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara tersebut mengandung oksigen. Oksigen yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Energi itulah yang mampu menggerakkan semua proses kehidupan yang penting di dalam tubuh. Cara kerja organ pernafasan. Yuk kita amati animasi berikut dengan seksama. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Demikianlah pembelajaran kita mengenai organ pernafasan pada hewan dan manusia. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Bu Ria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.